Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saya Tua Muhtar akan menjelaskan mengenai senyawa alkena yang terdiri dari tata nama dan struktur alkena serta sifat fisik dan kimianya. Oke, untuk yang pertama yakni tata nama dan struktur molekul senyawa golongan alkena yang terdiri dari 5 subbab, yakni pendahuluan, orbital dari ikatan rangkap alkena, tata nama senyawanya, tata nama isomer cis dan trans, dan yang terakhir pentingnya komersial alkena. Alkena atau olefin adalah hidrokarbon dengan ikatan karbon rangkap 2. Disebut juga dengan gas pembentuk minyak karena tampilannya yang berminyak. Alkena dapat disintesis oleh tumbuhan dan juga hewan. Berikut merupakan contoh dari senyawa alkena yakni etilena, alfa-pinen, dan juga muskalur. Etilena digunakan untuk membuat polietilen dan berbagai bahan kimia industri lainnya. Kemudian ada pinen, contohnya pada pelarut set yang disuling dari ekstrak pohon cemara, dan juga muskalur yang merupakan penarik seks bagi lalat biasa. Selain ketiganya ada juga butadien yang dapat dimanfaatkan sebagai styrene butadien rubber sebagai salah satu jenis polimer sintetik pengganti karet alam, banyak digunakan dalam pembuatan ban kendaraan, dan juga geraniol yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu komponen utama dalam pembuatan minyak geranium yang berfungsi untuk mengurangi keriput, mengencangkan otot, dan juga melawan infeksi. Alkena termasuk ikatan karbon rangkap 2 karena terdiri dari ikatan sigma yang sangat stabil dan juga ikatan pi yang kurang stabil. Total energi ikatan karbon rangkap 2 adalah 611 kJ per mol atau setara dengan 146 kilokalori per mol. Dibandingkan dengan energi ikatan tunggal sekitar 347 kJ per mol atau setara dengan 83 kilokalori per mol. Rumus energi ikatan pi yakni energi disosiasi ikatan rangkap dikurangi energi disosiasi ikatan sigma. Hasil dari perhitungannya yakni 264 kJ per mol dalam satuan kilojoule dan juga 63 kilokalori per mol. Nilai 264 kJ per mol ini jauh lebih kecil daripada energi ikatan sigma yakni 347 kJ per mol, menunjukkan bahwa ikatan pi harus lebih reaktif daripada ikatan sigma. Subbab yang kedua yakni orbital dari ikatan rangkap alkena atau dua pasang elektron dari atom C. Menurut Pauli, dua pasang elektron dapat masuk ke wilayah ruang antar inti atom karbon jika masing-masing pasangan memiliki orbital molekulnya sendiri, contohnya etilena. Nah, yang termasuk ke dalam orbital dari ikatan rangkap alkena ini yakni ikatan sigma dan juga ikatan pi. Dalam etilena, setiap atom karbon terikat pada 3 atom lain, yakni 1 karbon dan juga 2 hidrogen, sehingga termasuk hibridisasi sp2 dan melibatkan 1 orbital s serta 2 orbital p dengan sudut ikatan sekitar 120 derajat. Hal ini disebabkan karena orbital p memiliki 3 orbital, yaitu px, py, dan juga pz. Maka hanya 2 dari orbital ini yang terlibat di dalam hibridisasi sp2. Hibridisasi sp2 berbentuk segitiga planar, artinya orbital sp2 ini akan terletak pada bidang mendatar, sedangkan orbital pz dari masing-masing atom C akan terletak tegak lurus dengan bidang sp2. Satu orbital sp2 dari atom C akan tumpang tindih end to end atau ujung ke ujung dengan satu orbital sp2 dari atom C yang lain, sehingga membentuk ikatan sigma. Sedangkan sisa orbital sp2 dari kedua atom C akan dipakai untuk tumpang tindih dengan orbital 1s dari atom hidrogen dan membentuk ikatan sigma. Dari gambar paling atas dapat diperhatikan bahwa terdapat satu orbital pz
dari masing-masing atom C yang berisi masing-masing satu elektron dan posisinya tegak lurus dengan bidang sp2. Elektron ini bisa dipakai untuk berikatan guna membentuk ikatan kovalen. Dan jika orbital pz dari kedua atom C saling tumpang tindih side by side atau dari sisi ke sisi, maka terbentuklah ikatan pi, di mana konsentrasi elektron terletak di antara inti dua atom C yang berikatan. Kemudian yang ketiga ada tata nama alkena. Alkena yang sederhana diberi nama seperti alkana, yakni perubahan nama belakang dari ana menjadi ena. Contohnya etana menjadi etena, sikloheksana menjadi sikloheksena. Nah, jika rantai memiliki lebih dari 3 atom karbon, maka akan digunakan penomoran untuk menentukan lokasi ikatan rangkap. Sedangkan pada sikloheksena, ikatan rangkap pada posisi nomor 1. Contohnya pada gambar sebelah kiri, ikatan rangkapnya berada pada nomor 1, maka dinamakan 1 butena. Kemudian gambar sebelah kanan juga sama, yakni sikloheksena. Nah, jika terdapat 2 ikatan rangkap, maka diberikan imbuhan diena di belakang penamaan. Jika 3 ikatan rangkap, menjadi triana dan seterusnya. Contohnya pada gambar sebelah kiri atas, ikatan rangkap terletak pada nomor 1 dan 3, maka nama senyawa tersebut adalah 1, 3 butadiena. Pada gambar sebelah kanan atas juga demikian, memiliki 4 ikatan rangkap dan terletak di nomor 1, 3, 5, dan 7, sehingga namanya adalah 1, 3, 5, 7 siklooktatetraena. Pada contoh lain, di gambar kiri bawah terdapat cabang, yakni metil, berada pada nomor 3, dan ikatan rangkapnya di nomor 1, maka nama senyawanya adalah 3 metil, 1 butena. Dan pada gambar di kiri bawah, aturannya mengikuti dari gambar sebelah kanannya, yakni 2 etil, 1, 3 sikloheksadiena. Oke, selanjutnya adalah alkena sebagai pengganti. Jika ikatan ganda bukanlah bagian dari rantai utama, maka kelompok yang memiliki ikatan ganda disebut dengan kelompok alkenil. Kelompok alkenil diberi nama sistematis dengan nama umum. Alkenil pengganti yang umum adalah vinil, alil, dan juga fenil. Senyawa vinil dapat menghasilkan polimer vinilik seperti PVC, PVF, dan juga PVAC. Senyawa alil adalah prekursor bagi banyak produk alami, termasuk karet alam dan biosintesis efterpen. Sedangkan gugus fenil termasuk senyawa aromatik dan tidak mengalami reaksi khas alkena. Berikut merupakan gugus fenil, alil, dan juga fenil. Selanjutnya, subbab yang keempat, yakni tata nama isomer cis dan trans. Terbagi menjadi 2, yakni cis trans itu sendiri dan juga tata nama EZ. Ikatan rangkap yang menimbulkan stereoisomer cis-trans disebut dengan stereogenik dan memiliki 2 konfigurasi yang memungkinkan jika 2 dari kelompok yang sama atau seringkali hidrogen. Namun, tata nama cis-trans untuk isomer geometri terkadang memberikan nama yang ambigu atau multitafsir, sehingga digunakan sistem tata nama EZ. Pun demikian untuk ikatan rangkap stereogenik. Nah, jika 2 dari kelompok yang sama atau seringkali hidrogen terikat pada karbon sisi yang sama dari ikatan rangkap, disebut dengan isomer cis. Namun jika di sisi berlawanan dari ikatan rangkap disebut dengan trans. Nah, jika salah satu karbon dari ikatan rangkap memegang 2 kelompok yang identik, keduanya tidak dapat memiliki cis maupun trans. Contoh pada gambar cis, kedua hidrogennya berada pada sisi bawah. Kemudian untuk gambar trans, hidrogennya berlawanan, satu pada sisi bawah, satunya lagi di sebelah atas. Nah, kalau sikloalkana semuanya diperkirakan untuk menjadi cis, kecuali mereka bernama khusus trans.
yakni memiliki sikloalkana yang besar dari transisomer. Kemudian pada tata nama EZ, jika kedua atom terletak pada sisi yang sama disebut dengan isomer Z atau Zusammen yang artinya bersama. Sedangkan ketika berada pada sisi yang berlawanan maka disebut dengan E atau Entgegen, artinya berseberangan. Yang perlu diperhatikan pada tata nama ini adalah penggunaan nama-nama EZ merupakan pilihan yang diperlukan setiap kali kata rangkap tidak jelas cis atau trans. Contohnya sebagian besar trismanis atau tetrasutra obligasi ganda lebih jelas bernama E atau Z daripada cis maupun trans. Oke, untuk subbab yang terakhir yakni komersialisasi alkena. Kebanyakan etilena yang diproduksi setiap tahun menggunakan polimerisasi untuk membuat polietilen. Sebagian lagi untuk membuat senyawa yang bermanfaat lainnya seperti asam asetat. Ikatan rangkap karbon pada alkena mudah diubah menjadi kelompok fungsional lain sehingga dapat dimanfaatkan untuk sintesis plastik, obat, pestisida, hormon tanaman yang mempercepat tumbuhnya buah dan juga bahan kimia berharga lainnya. Kemudian polimer umum dibuat dengan menggunakan alkena yang berpolimer seperti sepatu, kantong plastik hingga bumper mobil. Polimer terdiri dari banyak monomer. Monomer alkena dapat berpolimer kembali menjadi polimer penambahan atau polyolefin yang terbuat dari akrilik, yakni kelompok fungsi tunggal alkena seperti etilena dan juga propilena. Contoh pada etilena ketika dioksidasi akan menghasilkan asetaldehid dan ketika dioksidasi lagi menghasilkan senyawa baru yakni asam asetat yang dapat bermanfaat sebagai asam cuka. Kemudian etilena jika dipolimerisasi akan menghasilkan polietilen yang bermanfaat sebagai kantong plastik, kabel, pipa dan juga lain-lain maksud saya. Kemudian etilena jika dikatalis akan menghasilkan etanol yang salah satu manfaatnya adalah sebagai obat kumur. Etilena jika dikatalisis dengan Ag menghasilkan etilena oksida yang kemudian akan menjadi etilen glikol. Etilen glikol ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku tambahan pada pembuatan cairan rem, cat, tinta ballpoint dan juga tinta cetak. Yang terakhir, etilen jika ditambahkan Cl2 akan menjadi etilen diklorida dan ketika ditambahkan NaOH akan menghasilkan fenyl klorida yang manfaatnya sudah disebutkan pada slide sebelumnya yakni sebagai polimer seperti PVC. Pada bab yang kedua yakni sifat fisik dan kimia alkena akan dibahas mengenai titik didih dan kepadatan serta polaritas dari alkena. Pada gambar di atas, titik didih alkena meningkat seiring dengan meningkatnya berat molekul. Contohnya pada butena, titik didihnya mendekati 0 derajat Celcius. Kemudian pada pentena, titik didihnya kurang lebih 30 derajat Celcius dan seterusnya. Kemudian kepadatan alkena kurang lebih 0,6 sampai 0,7 gram per cm kubik. Pada alkena semakin banyak cabang menyebabkan volatilitas yang lebih besar dan titik didih yang lebih rendah. Contohnya 2-metilpropena memiliki titik didih minus 7 derajat yang lebih rendah dari titik didih dari butena yang tidak bercabang. Kemudian polaritas alkena. Polaritas alkena tergolong rendah sehingga tidak larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti heksan, bensin, pelarut terhalogenasi, dan juga ether. Alkena sedikit lebih polar dibandingkan alkana karena yang pertama, elektron lebih lemah dalam ikatan pi dan sifatnya polarizable, yakni berkontribusi terhadap momen dipol instan. Yang kedua, ikatan vinilik cenderung sedikit polar
yang berkontribusi terhadap momen dipol yang permanen. Dalam alkena yang disubstitusi cis atau biasanya melibatkan gaya dipol-dipol dengan nilai bersih 0 dalam trans, ini memiliki polaritas yang lebih besar, titik didih, titik leleh, dan juga kepadatan yang lebih besar juga untuk rekan trans mereka. Selain itu, senyawa trans lebih stabil dan melepaskan lebih sedikit panas pembakaran. Namun jika tanpa momen dipol hanya terlibat dalam attract van der Waals, contohnya pada cis 2 butena dan juga trans 2 butena, keduanya memiliki atraksi van der Waals yang serupa, tetapi hanya isomer cis yang memiliki daya tarik dipol-dipol karena peningkatan anteratraksi molekuler. Cis 2 butena harus dipanaskan ke suhu yang sedikit lebih tinggi sebelum mulai mendidih. Sekian presentasi dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.